Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Kami dari kelompok SMA Negeri 10 Goa. Tugas ini ada pada tahap demonstrasi kontekstual di mana ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama, strategi rancangan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Yang kedua, penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, contoh praktik baik asesmen formatif, AS dan for learning, dan sumatif, of learning. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu dan strategi rancangan perencanaan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Dalam strategi rancangan perencanaan asesmen terdapat 7 poin yang harus diperhatikan. Pertama, menganalisis capaian pembelajaran, CP, untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kedua, melakukan perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Ketiga, mengembangkan modul ajar. Keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik. Kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Keenam, pelaporan hasil belajar. Ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Poin kedua, penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Biasanya dilakukan di awal proses pembelajaran. Asesmen as learning yaitu asesmen untuk refleksi proses pembelajaran. Peserta didik terlibat, peer assessment dan self-assessment. Asesmen for learning yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Contoh sumatif yaitu assessment of learning adalah evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Adapun penerapan asesmen formatif secara teknik, praktik, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, lisan dan secara hasil, produk hasil belajar, jurnal refleksi, catatan hasil observasi, nilai berupa angka. Poin yang terakhir atau poin ketiga yaitu contoh praktik baik asesmen formatif, AS dan for learning, dan sumatif, of learning. Penerapan asesmen formatif. Asesmen as learning mengadakan self-assessment, seperti memberi secarik kertas pada peserta didik dan meminta mereka untuk menulis materi apa saja yang sudah mereka dapatkan hari ini di kelas saya. Asesmen for learning mengadakan kuis di akhir unit, meminta peserta didik melakukan role play, meminta peserta didik membuat proyek berupa poster mengenai materi teori asam basa. Sementara penerapan asesmen sumatif, asesmen as learning, mengadakan tes tertulis di akhir semester, meminta peserta didik menulis sendiri kesimpulan pembelajaran materi penerapan koloid lalu mempresentasikannya dalam sebuah video sebagai proyek akhir semester mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.